Bapak Ibu, kita mulai ya pengajian subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Narasumber, para ustadz yang sama-sama kita hormati Allah muliakan, para bapak ibu sekalian jemaah yang berkah Allah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita bermuajah kembali dalam rangka sama-sama kita untuk ini. Mari kita awali pengajian di minggu hari ini dengan sama-sama mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum narasumber menyampaikan tema tentang pengajian subuh hari ini, kami atas nama pengurus DKM ingin menyampaikan satu hal terkait dengan pemberdayaan pengembangan untuk kemakmuran kita. Alhamdulillah di tengah-tengah kita khusus di minggu ini sudah mendatangkan seorang ustaz, boleh dikatakan demikian, ataupun juga kita boleh menyatakan takmir masjid gitu ya pada umumnya. Kami undang oleh Kang Fikro ke depan minggu dahulu barangkali. Sebelum izin saya menyampaikan, nah ini Kang Fikro ini nama lengkap Al Fikru Syamil ya. Ini sekarang ya, riwayat pendidikannya dulu saya sampaikan bahwa beliau ini aslinya sebetulnya adalah orang Bangka Belitung, SMP Bina Pangkal Pinang. Kemudian dari 2017 sampai 2020 di Man Insan Cendikia Bangka Tengah. Kalau orang-orang yang masuk ke Man Insan Cendikia ini orang-orang terpilih Bu, karena Man yang diselenggarakan oleh pemerintah agama ini orang-orang hebat, selektif sekali alhamdulillah. Kemudian 2021 sampai 2022 ini pondok pesantren Darul Mahabah Tahfizul Quran. Jadi setiap tahun sengaja gitu ya, tahfiz. 2023 sampai ya ini mulai sekarang di UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi baru semester 3 ya. Semester 3. Dan kemarin sempat tinggal sebelum di sini adalah di Ma'had Tahfiz bin Bandung di kampus 3 yang di Cileunyi. Nah ini pernah juga ini selama sebelumnya ya, beliau ini 2018 pernah juara 3 di lomba apa ini Al-Bencam di Bangka Tengah ya. 2019 juara 2 STQH cabang tahfiz 100 hadis dengan sanad tingkat tetap Bangka Tengah. Hadisnya luar biasa ya. Juara 2 IKSM, ini biologi di tingkat kota dan tingkat provinsi. Tahun 2021-22 ini juara 3 Musabaqah Hifdzul Quran 10 juz putra tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2023 juga ini sebagai peserta lomba STPH ya, tingkat nasional di provinsi Jambi. Jadi alhamdulillah kita kedatangan ya, Allah sudah menakdirkan ya, alhamdulillah yang akan menguatkan nanti di kemakmuran masjid kita. Dan tentunya kami dari DKM insya Allah Kang Fikru, boleh Bapak Ibu panggil kakak atau AA dan bisa bahasa Sunda sudah biasa begitu ya. Kang Fikru, Pak Fikru, Kang Ustaz bakalah gimana. Jadi insya Allah beliau ini yang akan nanti membimbing, membantu ya anak-anak dan ibu-ibu untuk ngaji gitu ya. Kemudian juga para remajanya insya Allah termasuk bapak-bapak di maghrib, kalau maghrib kita ngaji masing-masing, insya Allah nanti ada program bersama-sama belajar ngaji, termasuk juga sesudah subuh. Ataupun juga nanti jika anak-anak kita ingin belajar khusus pribadi, bisa ada bapak ibu juga ingin pribadi, silakan aja datang ke masjid dan sama beliau gitu ya. Nah secara umum seperti itu kami kenalkan, dan alhamdulillah sejak sampai kemarin sudah tinggal di bawah ya. Alhamdulillah dan mulai berjalan. Jika bapak ibu juga ingin berbagi apapun kepada beliau, silakan datang aja ke sini.
berjamaah masjid kita secara resmi. Barangkali kami beri kesempatan kepada Kang Abdul jika ingin ada yang sampaikan sekali dulu. Cukup? Cukup ya, jelas. Baik, demikian Bapak Ibu perkenalannya dari kami. Alhamdulillah, selanjutnya kita akan mendengar tausiah dan juga barangkali ingin disambung nanti oleh Pak Ustaz tadi sebagai penguatan daripada program kita bersama di sini. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas Komplek Puskopad. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bisa kembali bertemu dalam mimbar Ahad ya, atau mengaji ya di hari Ahad ini ba'da subuh, dan kita juga alhamdulillah sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan, ketenangan ya kepada kita semuanya, termasuk keberkahan dalam hidup kita. Dengan kesehatan, kekuatan, kemampuan dan keberkahan, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mencontoh Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kita mampu menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup kita dengan penuh kesabaran, penuh ketawakalan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, tadi sudah dikenalkan ya, yang insya Allah akan membantu kami DKM untuk memakmurkan masjid ya. Namanya pakai nama Arab ya, Al-Fikru Syamil, pikiran yang komprehensif gitu, yang luas gitu ya. Itu pakai bahasa Arab ya. Mungkin orang tuanya alumni pesantren ya, sehingga namanya pakai bahasa Arab. Jadi ini saya setelah dilantik waktu itu kemudian ada keinginan ya untuk membantu memakmurkan masjid kita ya. Kemudian saya nanya ke sana sini, saya cari, saya minta CV-nya, saya wawancara dulu, saya tes dulu begitu ya. Ya alhamdulillah, dan itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian ya, untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan harapan ya. Artinya yang sesuai dengan keinginan masjid kita gitu ya. Itu tidak mudah gitu. Karena kita harus mencari dari sekian ribu mahasiswa gitu ya. Nah, alhamdulillah akhirnya bertemu dan kemudian terjadi komunikasi ya, dan alhamdulillah Allah mentakdirkan nih Mas Fikru ya, atau Kang Fikru ini mau untuk
memakmurkan. Dan tadi sudah didengarkan oleh Bapak dan Ibu ya, jadi imam sholat subuh ya, bacaannya, tajwidnya ya sudah baik, alhamdulillah ya. Jadi nanti di masjid ini ya, terutama yang menjadi pikiran kami ini adalah para remaja. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian mohon untuk dimotivasi, didorong ya remajanya untuk belajar ngaji ya, nanti di masjid, baik remaja putra maupun remaja putri. Ini masih lajang ya Bapak Ibu ya, masih lajang karena masih mahasiswa gitu ya. Jadi tinggalnya di bawah ya, mudah-mudahan betah gitu ya di sini ya bersama warga Puskopad ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Iwan, kalau Bapak Ibu ya mungkin bikin sayur ya, diperbanyak airnya kan gitu kata Rasulullah ya. Bikin sayur perbanyak airnya gitu ya. Ingin berbagi boleh gitu ya. Gitu. Sama perbanyak isinya gitu ya. Sayur perbanyak airnya sama perbanyak isinya gitu. Kalau ada bala-bala gitu ya gitu. Tapi jangan berlebih juga, nanti nggak kemakan gitu ya, jadi dibuang gitu. Ya sekedarnya mungkin karena di sini kan tidak seperti di pinggir jalan besar ya. Kadang malam-malam mungkin lapar gitu, cari makanan gitu kan harus harus nunggu dulu ya. Pakai ojek online gitu ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang manfaat sholat ya di dunia dan di akhirat. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ini ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in ya. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu ya sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, para ulama tafsir mereka mengatakan yang dimaksud dengan menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong itu dalam urusan dunia dan akhirat. Ya, dalam urusan dunia, kalau ada persoalan-persoalan gitu, ada persoalan kehidupan gitu ya, ada kesulitan-kesulitan, ada kerumitan-kerumitan gitu ya, maka ya, kita jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita ya. Nah ternyata Bapak dan Ibu sekalian, sholat ini luar biasa ya. Sholat ini luar biasa karena dalam sebuah hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh seorang sahabat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi satu persoalan kesulitan ya, maka kemudian beliau sholat gitu ya. Bapak Ibu biasa begitu enggak ya? Kalau susah gitu, kalau lagi banyak masalah gitu ya, lagi sedih ya, kemudian berwudu dan kemudian sholat. Suka dibiasakan nggak Pak, Bu, Ibu ya? Belum ya. Jujur belum ya itu. Jadi kalau kita ada kesulitan gitu ya, hati sedang galau ya, pikiran sedang tidak karuan gitu ya, sedang susah, berwudu, kemudian sholat ya, kemudian berdoa
gitu ya. Nanti akan dijelaskan gitu ya bagaimana hubungan antara sholat itu dengan kesehatan tubuh kita dan juga dengan pikiran. Nah, intinya di sini Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong kita dalam urusan dunia dan akhirat. Kalau urusan akhirat jelas, karena sholat ini ya mendapatkan pahala dari Allah. Karena sholat ini akan membukakan pintu sorga. Ya. Nah, dalam urusan dunia begitu, karena sholat ini bisa menguatkan hati kita, bisa menguatkan keimanan kita, bisa menguatkan mental kita, bisa menguatkan keikhlasan kita, bisa menguatkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa salat ini ya bisa menjadi penolong kita dalam urusan-urusan kesulitan dunia. Ya. Jadi di sini sejajar gitu antara sabar dan salat gitu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat, oleh karena itu, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita menjadikan sabar dan salat ini sebagai penolong, ya. Ternyata kalau kita kaji, kalau kita dalami, ternyata salat ini memiliki manfaat yang luar biasa. Makanya kenapa pagi ini kita akan membahas tentang manfaat salat ini, supaya Bapak dan Ibu berupaya ya, berupaya untuk ya menjaga salat dan kemudian ya meningkatkan kualitas salat kita. Karena salat itu ternyata banyak manfaatnya. Biasanya kan begitu ya Bapak Ibu sekalian, kebiasaan kita sebagai manusia kalau melakukan sesuatu itu ingin tahu ini manfaatnya apa sih gitu ya. Begitu kan? Kalau misalnya Bapak dikasih jamu misalnya, atau dikasih madu gitu ya, kata Bapak teh ini manfaatnya, oh ini untuk menguatkan stamina gitu ya, ini supaya kuat tidur misalnya gitu kan, supaya tidur lelap gitu ya, supaya tenaga nambah gitu, maka ya termotivasi ya, dan kemudian langsung diminum gitu ya. Apalagi madunya madu asli gitu kan, gitu ya. Ibu juga begitu ya, dikasih ramuan gitu kan. Kemudian kata ibu nanya sama orang yang ngasih ramuannya, ini manfaatnya apa? Oh ibu, kalau minum ramuan ini jreng bu, ya jreng gitu kan, wajahnya bercahaya gitu. Ya, jadi seseg deui gitu ya, kulitnya jadi mulus gitu ya. Wah, ibu akan termotivasi gitu ya. Nah, biasanya begitu kalau tahu manfaatnya. Nah, begitu juga ternyata Bapak dan Ibu sekalian, selama ini ya kita menjaga sholat, mendirikan sholat, ternyata luar biasa. Banyak sekali manfaatnya, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Saya nanti hanya akan menjelaskan beberapa manfaat saja, walaupun manfaatnya banyak Bapak Ibu sekalian, tapi ya saya hanya menjelaskan beberapa manfaat saja karena waktu kita terbatas ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting ya untuk membangun cara berpikir kita. Ini ada suaranya nggak yang ini? Ada ya? Ya. Ini penting Bapak Ibu sekalian untuk memantapkan ya cara berpikir kita. Bapak Ibu, saya bertanya jujur kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selama ini oleh Bapak dan Ibu dirasakan sholat itu kira-kira sebagai beban atau bukan? Jujur Pak, merasa beban atau tidak ya dengan sholat ini?
Tidak ya. Kadang-kadang ya. Ibu gimana, Bu? Ya. Jadi begitu dengar adzan, nah itu geus adzan deui kakaraga bieu gitu ya. Gitu ya. Gitu. Beda ketika mendengar adzan di bulan Ramadan dengan bulan biasa. Kalau bulan Ramadan adzan itu ditunggu-tunggu. Alhamdulillah sudah adzan zuhur. Ya. Alhamdulillah sudah adzan asar. Sakedeung deui maghrib. Tapi beda di bulan-bulan biasa, Bu. Lagi rapat terdengar adzan. Aduh, geus adzan deui gitu. Kagok rapat gitu ya. Teruskan gitu. Nah, jujur Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang mungkin merasa ya, salat itu menjadi satu ganjalan gitu ya. Satu beban gitu ya. Aduh, ini harus salat lagi ya. Bahkan kadang-kadang kita lihat ada orang yang terpaksa salat itu sudah di akhir-akhir waktu gitu ya. Ya, sudah di akhir-akhir waktu karena takut dosa kalau meninggalkan salat, akhirnya terpaksa salat gitu walaupun bari rurusuhan ya. Walaupun salatnya juga segera gitu karena takut habis waktu. Nah, Bapak Ibu, mari kita ubah cara berpikir kita. Nih, sesungguhnya salat yang diperintahkan Allah kepada umat Islam hakikatnya adalah bentuk kasih sayang dan kebaikan Allah bagi hamba-hambanya. Nah, ini Bu. Jadi cara berpikir kita yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, bahwa salat itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, hamba-hambanya. Ya, bentuk kasih sayang Allah dan kebaikan Allah bagi kita, hamba-hambanya. Kenapa? Karena salat itu memiliki banyak manfaat. Ya. Salat itu memiliki banyak manfaat. Nanti akan kita bahas ya beberapa manfaat. Ibarat vitamin dan gizi yang dapat menyehatkan spiritualitas, mentalitas seorang muslim. Menyehatkan, Bapak Ibu sekalian. Salat juga akan mengangkat derajat, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan, mendatangkan kebaikan dan keberkahan, serta menuntun ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Ya. Tapi persoalannya, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak dan Ibu sudah merasakan belum manfaat dari salat ini? Bu, sudah merasakan belum dari manfaat dari salat? Nah, kalau bilang sudah nanti saya tanya, apa Bu? Ya, apa? Nah, jadi kalau ditanya apa, aduh apa ya, bingung gitu kan? Nah, gerakannya ya, Bapak sudah merasakan manfaat dari salat? Sudah belum? Tuh bapak-bapak gak ada yang jawab Bu, bingung. Baik ya Bapak, nanti kita jelaskan. Setelah dijelaskan nanti Bapak Ibu akan mengatakan, oh gitu ya. Nah ya, jadi sekali lagi nih ya, dalam pikiran kita jangan sekali-kali kita menganggap bahwa sholat itu sebagai beban. Kan tadi, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau orang yang sholatnya khusyuk, ikhlas, enggak berat Bu. Orang yang sholatnya khusyuk, ikhlas, tumanina, enggak berat. Tapi bagi orang yang menganggap sholat itu sebagai beban, ya, sebagai kendala, sebagai penghalang, apalagi naudzubillah kalau ada yang mengatakan bahwa sholat ini menghambat kemajuan misalnya, gitu ya, naudzubillah min dzalik.
Karena ada yang mengatakan begitu Bapak Ibu. Ya. Orang yang memusuhi Islam, ada yang mengatakan seperti itu. Orang muslim jangan sholat gerakan akhirnya kan dia minta maaf itu di video ya. Gerak-gerak itu tiap hari kudu ke masjid. Dia tidak tahu bahwa sholat itu ternyata banyak hikmahnya dan banyak manfaatnya. Banyak hikmahnya dan banyak manfaatnya. Orang yang berbicara begitu karena tidak tahu, wajar ya, tidak apa-apa. Ada yang mengatakan begitu ya. Ngapain gitu kan, ada bungkuk-bungkuk gitu kan gitu, ngangkat tangan, karena dia tidak tahu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ternyata sholat ini luar biasa ya Bapak Ibu. Nah kita mulai dulu dengan manfaat sholat di dunia ya, manfaat sholat di dunia. Nah Bapak Ibu, sholat itu ternyata menyehatkan otak. Nih. Jadi ada salah satu bagian dalam tubuh kita yang sangat berharga, yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu otak. Makanya dengan kepala ini hati-hati Bapak Ibu, harus benar-benar kita jaga ya Bapak-bapak. Jadi kalau kemana-mana pakai helm teh gitu, helm teh yang SNI, standar nasional Indonesia. Ulah ieu mah helm teh anu bisa dibulak-balik gitunya gitu. Yang depan jadi belakang gitu kan gitu ya. Asal nempel pakai helm teh gitu. Ya. Gitu. Ya. Jadi kadang-kadang ya teu kudu make helm. Jadi pakai helm itu bukan takut kepada polisi. Bukan takut ditilang Bapak Ibu. Tah, ini nih soal soal cara berpikir ya, cara pandang gitu. Jadi sholat pakai helm itu gitu ya, bukan karena takut sama polisi, tapi apa? Melindungi bagian yang sangat penting, bagian yang sangat vital dari tubuh kita, yaitu kepala. Karena di dalam kepala ini ada organ yang sangat-sangat penting. Kenapa Bu? Karena ternyata ada orang yang jatuh, kemudian bagian belakangnya itu kebentur, langsung pingsan. Bahkan tidak sedikit yang langsung meninggal dunia Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini bagian kepala, bagian otak. Bahkan di sini saraf, ada bagian saraf. Kalau bagian saraf di kepala kita itu ngagiclek sedikit, itu nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Ya. Pekan yang lalu saya menjenguk ya guru saya sedang sakit. Nah, di antaranya ada bagian sarafnya yang terganggu. Beliau sudah tidak bisa diajak komunikasi, tidak bisa membuka mata, dan sudah tidak bisa berjalan. Ya, berbaring di kasur. Itu, Bu. Jadi ini nih, nikmat dari Allah itu sangat mahal sekali Bapak Ibu. Saya tanya Ibu, mau nggak Ibu kepalanya dijual 1 miliar itu, mau nggak Bu? Bagaimana kalau manusia tanpa kepala? Ya, wah, nggak mungkin. Ya, kita tidak akan ya memberikan bagian tubuh kita dijual gitu ya, walaupun kita butuh uang gitu. Karena ini bagian yang sangat penting. Ini cerita sedikit Bapak Ibu. Ini ceritanya Agim ya. Jadi Agim itu cerita, beliau itu ke Singapura ketemu orang Indonesia. Lihat-lihat gitu, pakai helmnya tuh bagus gitu ya. Kemudian kata Agim, "Bang," katanya, "ini kok helmnya bagus sekali, berapa harganya?" Ya ini kalau dirupiahkan sekitar 10 jutaan lah. Mahal-mahal teuing cenah helm kudu 10 jutaan. Iya katanya, yang mahal itu bukan helmnya, tapi yang mahal itu adalah yang dilindungi oleh helm. Mahal. Jadi bukan helmnya gitu. Ayo orang nggak boleh helm sabaraha? 500.000 lah, mahal-mahal teuing, 100.000 we gitu kan.
Bahkan cari helm yang paling murah gitu. Begitu jatuh, kebentur sedikit langsung pecah helmnya gitu ya. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, ini sangat penting sekali bagian kepala kita. Bahkan kata Agim katanya, orang Indonesia itu Bapak Ibu, otaknya itu masih original Pak katanya. Kenapa? Karena jarang dipakai. Kalau orang Jepang ya, orang Singapura, orang Cina, otaknya kan banyak dipakai ya. Banyak berpikir, banyak baca, meneliti ya. Orang Indonesia mah sare kan. Jadi otaknya jarang dipakai, masih original gitu. Makanya harus benar-benar kita jaga kan. Ibu-ibu tertawa nyanya gitu ya. Orang mah tara maca ya. Bikin tulisan, nulis. Orang lain mah begitu. Bikin tulisan, bikin jurnal, meneliti gitu ya. Itu kan perlu pikiran ya, perlu otak gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat. Mengapa berat otak manusia 1,4 kg tapi terasa ringan ya. Jadi berat otak dalam tengkorak itu sesungguhnya adalah 1.200 sampai 1.400 gram atau 1,2 sampai 1,4 kg. Mengapa kita tidak merasakan berat seberat itu di dalam kepala kita? Jadi ternyata ini Bu, berat otak kita itu ya, itu rata-rata 1,4 kg. Jadi orang kita itu ketika jalan ini beban otak kita itu 1,4 kg Bu. Ibu kalau bawa beban 1 kilo lebih itu berat nggak? Kerasa ya. Nah, kenapa tidak terasa berat? Karena otak itu mengambang di cairan tulang belakang dan hukum fisika mengatakan setiap benda terendam dalam cairan maka kehilangan beratnya sebanyak berat cairan joker ya. Karena itulah kita tidak merasakan berat asli dari otak itu, jadi berat otak hanya seberat 50 gram saja. Ya, makanya tidak merasa berat. Kecuali kalau lagi stres berat ya gitu ya. Gitu ya. Tapi kita tidak merasakan berat karena ternyata otak kita tuh mengambang, ada cairan ya. Cairan yang menahan otak kita sehingga otak kita tidak terasa berat. Nah, salah satu gerakan sholat yang sangat berharga ya, yaitu cairan ini ya, cairan yang menyangga otak itu bergerak naik dan turun ya saat sedang bersujud dan memberikan pesan tertentu terhadap otak. Inilah salah satu alasan kenapa kita akan mendapatkan ketenangan mental setelah sholat ya. Jadi ketika sujud ini, nah cairannya itu naik turun Bapak Ibu, naik turun sehingga memberikan pesan ya kepada otak kita ya, dan kemudian bisa memberikan ketenangan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam sebuah perjalanan jauh dan Rasulullah itu merasa lelah Bapak Ibu, merasa capek, kemudian Rasul mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, wahai Bilal, gitu ya, istirahatkanlah gitu, tenangkanlah, segarkanlah dengan sholat. Maka kemudian Bilal adzan, kemudian qomat, dan kemudian Rasulullah dan para sahabat sholat. Maka setelah sholat itu terasa segar. Nah ini jadi pertanyaan lagi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah merasakan bahwa sholat itu menyegarkan? Bukan hanya menyegarkan fisik, tapi juga menyegarkan pikiran, menyegarkan hati. Nah, seharusnya Bapak Ibu, sholat yang benar, sholat yang khusyuk, sholat yang tenang, itu akan memberikan kesegaran, ketenangan ke dalam pikiran kita dan ke dalam batin kita. Ya, sekali lagi catatannya, kalau sholatnya benar, sholatnya khusyuk, ya, sholatnya tumakninah, sholatnya ikhlas, maka akan memberikan ketenangan.
ke dalam jiwa kita dan pikiran kita. Nah ini Bapak Ibu, Profesor Taruna Ikrar ini seorang peneliti ya, dalam hasil risetnya menjelaskan sujud membuat dahi, hidung, kedua telapak tangan ya, lutut dan ujung kaki sejajar di atas permukaan bumi. Lantaran gravitasi bumi, posisi ini menyebabkan aliran getah bening dipompa ke bagian leher, ketiak, dan berbagai bagian lainnya di kepala. Gitu ya. Nah, kita teruskan. Dalam keadaan sujud, dia menerangkan, jantung berposisi di atas otak. Kalau sujud gitu ya, sujud kita. Nah, jantung itu kan berada di sebelah sini, itu kan begini ya. Itu berada di atas otak gitu. Sehingga darah yang kaya oksigen dapat mengalir secara maksimal ke bawah karena ditarik gravitasi bumi. Dengan penambahan oksigen dalam jumlah tertentu, proses pembentukan dan sinapsis akan meningkat di antara miliaran sel-sel saraf yang ada di sini, Bu. Ya. Dengan demikian, otak mendapatkan pasokan darah yang kaya oksigen serta zat-zat nutrisi yang sangat dibutuhkan. Pada akhirnya, pasokan itu ya memacu kerja sel-sel otak. Nah, Bapak Ibu, kalau ya ada orang yang suka sakit kepala, ada orang yang suka migrain ya, atau mungkin kelayangan gitu. Nah, itu salah satunya adalah karena pasokan oksigen dan aliran darah ke otaknya tidak normal, tidak lancar. Gitu, Bu. Jadi orang yang menjaga sholat, memperbanyak sujud dan sujudnya lama sujudnya. Kemudian posisi sujudnya benar. Nah ini makanya nanti kita akan bahas bagaimana posisi sujud yang benar itu seperti apa. Karena kata Rasulullah, jangan ya sujud itu sujud seperti mohon maaf ya, seperti binatang gitu ya gitu. Jadi ada posisi sujud yang benar ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini nanti kita pelajari. Dengan posisi sujud yang benar itu ya, maka aliran darah dan oksigen serta nutrisi yang dibutuhkan oleh otak kita itu akan mengalir ke otak kita, sehingga akan memperlancar gitu ya sel-sel otak kita untuk bekerja dan untuk bergerak. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Nah, berdasarkan risetnya, Profesor Taruna Ikrar menyimpulkan sujud dalam sholat yang dilakukan secara khusyuk, gitu ya. Jadi sujud di dalam sholat yang dilakukan secara khusyuk nih dapat menurunkan rasa cemas, stres dan ketakutan. Mengurangi rasa cemas, stres, ketakutan. Jadi Bapak Ibu kalau lagi stres banyaklah sujud. Artinya sholat gitu. Lain sujud wungkul gitu. Artinya sholat dan di situ ada sujudnya. Sujudnya yang lama gitu ya. Nanti akan saya ini hadisnya ya. Ini mungkin terlalu besar volumenya mungkin ya. Pak Ngiung ya. Ini teknisi. Mungkin volumenya terlalu besar. Ya. Jadi ternyata luar biasa Bapak Ibu. Ya, pasokan darah, oksigen, nutrisi itu mengalir deras yang dibutuhkan oleh otak kita. Nah, bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ya di
di jurnal, kemudian di hasil-hasil penelitian, itu ada seorang peneliti yang menyimpulkan, ternyata di otak itu, Bapak Ibu, ada satu titik yang dia itu harus mendapatkan aliran darah setiap hari. Ada satu titik di otak itu yang harus mendapatkan aliran darah setiap hari. Dan titik itu tidak bisa dialiri darah kecuali dalam keadaan sujud. Ya. Kecuali dalam keadaan sujud. Bapak Ibu ingat ketika kita dilanda corona, ya, COVID-19. Ai corona teh lain rokok, lain naon? Corona, ya. Rokok jeung kopina katanya gitu. Jadi bukan rokok jeung kopina gitu. Jadi ketika kita dulu dilanda COVID-19 gitu ya. Kemudian ada virus ya, virus corona itu. Nah, Bapak Ibu, salah satu gerakan yang dianjurkan supaya paru-paru kita itu ya terasa ringan, kemudian untuk melawan virus itu, salah satunya kita sering posisi seperti sujud. Saya ingat Bapak Ibu, ketika saya dirawat waktu pertama kali COVID-19 corona, saya kena ya. Itu semua anjuran-anjuran itu ya saya lakukan itu di rumah sakit sendirian, karena nggak boleh ada yang nunggu itu. Jadi sakit yang paling yang paling menyedihkan gitu ya, dan sakit yang paling bikin hati kita sedih itu adalah ketika kena corona. Tidak boleh ada yang nunggu. Dokter sama perawat datang ngejenguk itu pakai kayak ke planet gitu ya, pakai pakaian. Dan itu nggak bisa Ibu, ya Bapak. Kalau kita butuh bantuan perawat itu, misalnya kita minta perawat datang, nggak bisa langsung datang, ya. Jadi sehari itu hanya mungkin 2 kali saja gitu perawat datang ke ruangan kita. Segala sendiri. Nah itu salah satunya adalah posisi sujud. Itu saya lakukan Bapak Ibu, ya. Sholat malam, sholat duha, sujudnya lama, bahkan sengaja membungkuk begitu ya. Itu untuk menjaga supaya cairan-cairan yang masuk gitu atau virus yang masuk ke paru-paru itu tidak tidak memberatkan paru-paru kita ya, dan terbantu untuk melawannya gitu. Jadi dalam keadaan sujud begitu Bapak Ibu sekalian. Terus menghirup kayu putih ya, itu saya lakukan semuanya. Ya, alhamdulillah ya. Saya masih dilindungi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu sudah berat ya, kondisinya sudah sedang menuju berat gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ternyata ya posisi sujud itu membuat otak kita sehat. Ya. Aliran darah lancar. Nutrisi ke kepala itu lancar. Nah, rahasianya kenapa? Nanti akan kita lihat Bapak Ibu. Nih. Kalau kita baca dalam surat Al-Fatah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Ya, Muhammad utusan Allah, Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama beliau, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka itu tegas, keras gitu ya, kepada orang-orang kafir yang memusuhi gitu ya. Ruhama'u bainahum, dan mereka saling kasih sayang di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka. Nah ini, tarahum ruk'an sujada. Ya, kamu melihat mereka itu ruku dan sujud. Ini disebutkan di sini sujud.
yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ya, mereka mencari karunia Allah dan keridhoannya. Ini simahum fi wujuhi min atharis sujud, ya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud bercahaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang terbiasa sujud lama, orang yang terbiasa menjaga salat, ya, dengan khusyuk, dengan tumakninah, sujudnya dengan khusyuk, dengan tumakninah, maka wajahnya bercahaya Bapak Ibu. Sok bedakan orang yang biasa menjaga salat, wudu, dengan orang yang tidak pernah salat, ya, tidak pernah wudu, akan beda wajahnya Bapak Ibu. Ya, akan beda wajahnya. Gitu ya. Nah, jadi ya ternyata sujud itu bisa membuat wajah bercahaya. Jadi ibu-ibu tidak usah beli skincare yang mahal-mahal. Cukup dengan banyak wudu dan banyak sujud, ya, salat, itu wajahnya bercahaya, ya. Ya boleh pakai skincare tapi tidak usah yang mahal-mahal gitu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Ya. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah, ya. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah yaitu saat dia sedang bersujud. Maka kata Rasulullah, fa'akthiru doa, maka perbanyaklah doa pada saat sujud. Nah, maka kata para ulama menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam sholat fardu, sholat yang wajib, maka bacaan yang kita baca adalah bacaan yang ma'thur, bacaan yang dicontohkan oleh Rasul. Kan ada subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya. Kemudian ada subuhun kudusun dan seterusnya. Itu doa sujud dan ruku. Tetapi Bapak Ibu, kalau di dalam sholat sunat, terutama di sholat tahajud, boleh saat kita sujud ditambah dengan doa yang lain. Itu kata para ulama. Jadi bukan dalam sholat fardu, ya. Karena kalau dalam sholat fardu itu kan ada bacaannya yang dicontohkan oleh Rasul, ya, bacaan yang ma'thur. Tapi di dalam sholat sunat, terutama di dalam sholat tahajud, maka perbanyaklah doa di situ, ya. Allahumma ighfirli, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bahkan Rasul mencontohkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Wahai yang membolak-balikan hati, ya, teguhkanlah hatiku dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Ya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Pertanyaannya, boleh enggak kalau kita enggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya gitu, pakai bahasa kita? Boleh. Dalam hati boleh. Ya, ketika sujud itu, ya Allah, ya, saya ini sedang mendapatkan kesulitan, ya. Sedang mendapatkan kesulitan, ya. Atau misalnya kita menghadapi anak kita misalnya, ya, agak susah, ya, diberikan pembinaan, diberikan nasihat, maka dalam sujud itu, ya Allah, berikan hidayah kepada anak saya yang bernama ini, sebutkan, gitu, ya. Itu bisa dalam hati kita, sebutkan itu, ya Allah, gitu, ya, sambil menangis sujud yang lama. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini jadi ketika sujud itu aliran darah itu, ya, mengalir ke otak kita, nutrisi masuk ke otak kita, sehingga akan memicu sel-sel otak kita untuk bekerja dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang biasa kepalanya suka nyut-nyutan gitu, ya,
kepalanya suka berat gitu, kepalanya suka pusing, migrain. Nah, salah satu terapinya adalah perbanyak sujud. Terutama pada waktu sholat malam. Tapi posisi sujudnya yang benar. Sujudnya yang khusyuk ya, tumakninah ya, insya Allah. Dan minta kepada Allah gitu ya. Minta kepada Allah. Nah ini ya. Nah ini Bu, ruku ya. Gerakan ini menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Ini Bu. Ini tuh hasil penelitian orang-orang hebat ini. Ya, guru-guru besar. Jadi ruku ini ternyata gitu, menguatkan ini nih. Kan sok nyeri cangkeng ya, Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, aduh nyeri cangkeng, seetik-setik nyeri cangkeng. Nah, tapi rukunya yang benar. Jadi punggungnya itu harus rata gitu ya. Tuh, ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang sudah tidak bisa ruku ya, karena mungkin ininya sudah sakit. Nah, makanya Bapak Ibu, mumpung kita masih sehat, masih bisa ruku, maka rukunya yang benar. Rukulah yang betul. Ini menyehatkan. Ini ya, terutama di bagian di sini ya, tulang belakang nih, tulang belakang. Dan ini tulang belakang ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, itu dalam kesehatan ini fungsinya sangat penting sekali gitu ya, bagian tulang belakang ini. Nah, Bapak Ibu ya, jadi sekali lagi ya, ini adalah posisi yang bisa menguatkan ya bagian tulang belakang kita gitu ya. Nah, kemudian nih, jadi gerakan ini menjaga kesempurnaan posisi. Gerakan ini dilakukan dengan membukukan badan lurus ke arah depan sehingga kedua tangan bertumpu pada tumit. Saat gerakan ruku dilakukan, otot di sekitar punggung hingga pantat akan mengalami kontraksi. Hal inilah yang menjaga posisi dan fungsi tulang belakang. Sementara itu, aliran darah akan lebih maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan yang bertumpu di lutut berfungsi untuk merelaksasi bagi otot bahu hingga ke tumit. Selain itu, ruku juga melatih kandung kemih untuk mencegah gangguan prostat. Nah, usia yang udah 50 ke atas, prostat. Ini untuk ya mencegah gangguan prostat ya. Ruku yang benar itu ya. Ini kalau prostat itu kan bapak-bapak ya, gitu ya. Gitu. Nah, ini luar biasa. Kemudian ini ketika i'tidal ini ya, berdiri dari ruku. Ini gerakan i'tidal dilakukan dengan bangun dari ruku, tubuh kembali tegak, lalu mengangkat kedua tangan setinggi telinga, lantas menurunkan badan menuju sujud gitu ya. Gerak variasi berdiri bungkuk, berdiri sujud merupakan latihan ya pencernaan yang baik. Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Efeknya pencernaan jadi lebih lancar. Ya, makanya ya, ini pencernaan yang suka sembelit gitu ya, suka sakit ya di bagian pencernaan atau sakit mah. Nah, ini salah satu terapinya ketika sholat ya. Tapi sekali lagi tadi gerakannya tumakninah dan gerakannya betul. Jadi Bapak Ibu, sholat itu harus diresapi betul. Jangan sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah gitu ya, rurusuhan gitu ya, kayak diudag naon gitu. Nah, tidak begitu. Ya, sebelum sholat itu relaksasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi dijiwai betul gitu ya, tenang dalam sholat itu ya, pikiran kita fokus. Nah itu, mulai ya kita coba sholat yang betul ya, sholat yang benar itu mulai kita coba ya, Bapak Ibu sekalian, supaya kita sehat ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini nih
yang biasa dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang berjalan ke masjid ya. Ternyata ya, berjalan ke masjid itu sehat dan berpahala. Ya, Bapak, sehat dan berpahala. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala adulukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu 'alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'da shalah fadzalikumur ribat. Ya, kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapuskan kesalahan dan dosa dan meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah, katanya. Kemudian Rasulullah bersabda, yaitu menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit. Maksud wudu dalam keadaan sulit itu pagi-pagi kan lagi dingin gitu ya. Nah, kita tetap wudu. Kan gitu kan, ada orang, saya nggak mau wudu takut dingin. Nah gitu ya, ada yang begitu. Itu wudu dalam keadaan sulit. Kemudian banyaknya langkah menuju masjid. Banyaknya langkah menuju masjid ya. Nah itu akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Menunggu sholat setelah mendirikan sholat. Jadi dari sholat ke sholat gitu ya. Jadi kalau yang pensiun bisa ya, di masjid nunggu dari sholat ke sholat gitu ya. Gitu. Kemudian menunggu sholat dari sholat ke sholat. Itulah ribat ya, kebaikan yang banyak. Kemudian dalam hadis yang lain, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'adu minal masjid minhu. Jadi ini cerita Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat. Jadi ada seorang laki-laki diceritakan dalam hadis ini ya Bapak Ibu sekalian, itu rumahnya tuh paling jauh dari masjid. Ya. Kalau di sini siapa yang paling jauh? Hah? Siapa? Ustadz Iwan ya, paling jauh gitu ya. Jadi ada seseorang yang rumahnya paling jauh dari masjid. Wa kana la tukhti'uhu salatun ya. Faqila lahu au qutula law istaraita himaran tarkabuhu fi dhulma wa fi ramda qala ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid ini uridu an yaktubali mamsaya ilal masjid wa ruju'i ila idza raja'tu ila ahli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Jadi seseorang ya yang setauku tidak ada lagi yang paling jauh rumahnya dari masjid. Dan dia tidak pernah ketinggalan sholat. Jadi orang ini paling jauh rumahnya dari masjid dan tidak pernah ketinggalan sholat. Kemudian Ubay berkata, ya, dia memberikan saran kepada orang ini. Bagaimana sekiranya jika kamu membeli keledai, katanya. Karena jauh rumahnya, cik atuh gitu kan, beli keledai. Waktu itu Bapak Ibu, waktu zaman itu kan kendaraan tuh keledai ya. Jadi kalau di Arab itu keledai. Keledai itu lebih kecil daripada kuda. Ya. Jadi lebih kecil daripada kuda. Kalau kuda kan tinggi ya, besar. Keledai itu kecil. Dan itu biasa dipakai bawa air ya, biasa dipakai bawa bawa beban gitu ya oleh orang Arab itu untuk jadi dipakai kendaraan. Ya kalau sekarang mungkin bukan keledai lah ya. Pakai beli NMAX lah kira-kira begitu ya, atau beli Honda gitu ya, gitu, atau beli apa ya, beli motor motor listrik ya, kira-kira begitulah, beli motor listrik atau sepeda listrik gitu, kira-kira begitu. Jadi orang ini disarankan seperti itu. Kenapa? Supaya kalau waktu gelap ya, atau waktu ya terik matahari di siang hari, supaya tidak terlalu berat gitu ya. Jadi orang ini disarankan begitu. Nah, kata orang ini, nah justru itu katanya. Saya sengaja rumah saya tidak terlalu dekat dengan masjid. Saya memilih lebih jauh dari masjid supaya saya bisa jalan ke masjid dan setiap langkah saya mendapatkan pahala. Jadi bapak-bapak wayahna nu ngangge motor mah gitu kan, beda pahalanya gitu kan. Jadi yang dihitung itu jalan gitu. Yang dihitung itu langkah gitu ya. Gitu.
Ini orang ini disuruh beri keledai nggak mau. Kenapa? Karena dia makanya sengaja memilih rumah yang paling jauh dari masjid supaya apa? Supaya dia jalan. Berangkatnya jalan, pulangnya jalan, dan setiap langkahnya itu ya mengangkat derajat dan kemudian menghapuskan dosa. Ya. Tapi punten, ini bukan berarti sama bapak-bapak yang pakai motor saya melarang pakai motor, enggak gitu. Tetap dapat pahala ya, tetap dapat pahala gitu ya. Gitu ya. Nah, ya. Jadi pulang pergi sampai sama Rasulullah mengatakan begitu. Qad jama'allahu lakadzalika kullahu. Rasulullah mengatakan ya, Allah telah kumpulkan untukmu semuanya itu. Pahala, mengangkat derajat ya. Allah kumpulkan semua pahalanya gitu ya. Karena engkau memilih rumah yang paling jauh dan kemudian berjalan kaki. Gitu ya. Cuman kalau yang jauh ya harus diperkirakan waktu tempuhnya. Ya. Jangan udah komat baru jalan gitu. Begitu ke sini udah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Harus diperkirakan gitu ya. Nah, kemudian memang ya Bapak Ibu, sholat sunat itu ya, sunat qobliyah itu memang yang paling afdol itu di rumah. Tapi kalau waktunya mepet bisa di masjid ya. Jadi itu harus diperhitungkan waktunya ya. Jadi jangan dipaksakan sholat qobliyah subuhnya di rumah, begitu ke masjid jamaahnya sudah bubar gitu ya. Cuman kadang-kadang Bapak Ibu kalau saya itu ya sudah siap-siap sebelum subuh ya. Begitu mau berangkat ke masjid tiba-tiba perut gitu ya, ada panggilan gitu ya. Ya, akhirnya gitu kan kadang-kadang ketinggalan itu. Ya. Jadi, nah, kalau ini ya Bapak Ibu. Kalau mau ke masjid, kemudian ada gangguan di perut kita. Ya, yang seharusnya ingin buang air ya, kemudian kita harusnya dibuang dulu, jangan ditahan. Kenapa? Karena kata Rasulullah ya, para ulama juga menjelaskan bahwa kalau kita menahan sakit perut dalam keadaan sholat itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Coba ke sholat, Allahu Akbar beri. Nahan. Komode lamun imamna rada lila nahate. Lila teuing ya aing nyeri gitu kan. Ingin segera ke WC. Itu kan jadi tidak khusyuk Bapak Ibu. Tidak khusyuk. Gitu ya. Ini saya ini perut udah sakit, beri kikian gitu ya, nahan gitu. Nah itu, jadi tidak khusyuk. Jadi ke air dulu, tidak apa-apa ya, tertinggal gitu ya, ke air dulu. Apalagi kan kalau sudah usia-usia kita ini ya, makan lada sedikit perut sakit gitu ya, atau ada makanan yang agak basi gitu ya, perut kita udah nggak tahan ya. Beda dengan perut anak-anak muda ya, itu makanan apapun. Ayo nama aya naon seblak gitu kan. Bahkan ternyata itu anak saya beli makanan, katanya ini pedasnya mau level berapa? Aya levelna gitu ya, mau level sekian. Wah, kalau saya boro-boro levelan gitu ya, ada pedas sedikit udah gitu ya, perut itu sakit gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah ini satu lagi, a'dhamun nasi ajran fis sholati ab'aduhum, katanya. Orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam sholat adalah mereka yang paling jauh jaraknya. Oh Bu, ya Bapak. Fa'ab'aduhum mamsyan, ya. Dan orang yang paling jauh gitu ya, jalan kakinya. Walladzi yantadiru shalah hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajran minal ladzi yusalli tsumma yanam, gitu ya. Jadi orang yang setelah sholat berjamaah kemudian menunggu sholat berikutnya, ya kata Rasulullah itu lebih baik daripada setelah berjamaah tidur gitu ya. Ya tidur dulu kemudian nanti balik lagi berjamaah. Ini bagi yang tidak ada aktivitas ya. Kalau ada aktivitas mah tentu ya tetap beraktivitas. Jadi sekali lagi ya,
Berbahagialah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang rumahnya lebih jauh dari masjid. Karena langkah-langkahnya itu lebih banyak pahalanya ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi saya ini terlalu dekat gitu ya. Itu pahalanya sedikit ya. Gitu. Nah, harusnya begitu. Saya kalau mau sholat subuh neang heula Pak Ayi di dia ya, Pak Kardi dulu ya. Pak Kardi ajak jalan, kemudian siapa? Pak RT ya, terus gitu kan, Pak Ayi ya, Pak Haji Bambang gitu, muter gitu. Nah itu, jadi jauh gitu ya. Bisa seperti itu, tapi berangkatnya harus dari 3:30 ya, berangkat ya, gitu ya. Ya. Pak De Surat ke sana, Pak Haji Muhi, ya, ayo jalan bareng gitu ya. Wah itu ya. Kemudian Pak Yanuar ke sana gitu ya, diajak jalan. Gitu. Jadi yang paling banyak pahalanya adalah yang paling jauh. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa Rasulullah itu begitu menekankan untuk berjalan ke masjid? Nah ini pertanyaannya. Ternyata Bapak Ibu, manfaat jalan kaki. Ternyata jalan kaki itu banyak manfaatnya. Menjaga kesehatan jantung. Berjalan kaki secara teratur dapat meningkatkan sirkulasi darah dan membantu menurunkan resiko penyakit jantung. Mengurangi resiko penyakit. Ya. Jalan kaki membantu menurunkan resiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Meningkatkan kesehatan mental. Aktivitas fisik ini dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, depresi. Berjalan kaki di luar ruangan, terutama di area hijau, memberikan efek relaksasi yang lebih baik. Menjaga berat badan. Jalan kaki membantu membakar kalori. Menjaga berat badan tetap ideal. Ini adalah cara yang baik untuk mengimbangi kalori yang masuk ya dengan kalori yang terbakar. Meningkatkan kualitas tidur. Berjalan kaki secara teratur dapat membantu memperbaiki kualitas tidur dan membuat tidur itu lebih nyenyak. Gitu ya. Alhamdulillah Pak, itu terasa Pak. Saya selain jalan ke masjid juga suka jogging ya dengan istri. Sampai istri saya bilang, katanya, "Pi," katanya, "si Abi mah baru tek gini udah langsung ker," katanya. Waduh, gitu ya. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini, dan tidak bisa tidur itu tersiksa Bapak Ibu. Apalagi kalau malam kita susah tidur. Ada penyakit namanya apa yang susah tidur itu? Insomnia. Ya, penyakit insomnia yang susah tidur. Itu tersiksa kalau nggak bisa tidur apalagi malam. Kalau kita tidak tidur malam, itu tidak bisa dibayar dengan tidur siang hari. Nggak bisa. Tetap ya lungleng, kepala itu pusing. Jadi tidur malam gitu ya, tidur yang dalam malam hari itu sangat bermanfaat Bapak Ibu. Nah, salah satunya adalah dengan berjalan kaki secara teratur. Ya, sekarang mah kita manja ya Bapak Ibu. Ya, ke bawah sedikit pakai motor. Itu ya. Kemana padahal dekat gitu kan, pakai motor. Padahal dengan jalan kaki itu sangat bermanfaat. Nih, Dokter Jamal ini seorang peneliti menyebutkan, hasil berbagai studi dan riset kontemporer menunjukkan persentase penyaluran gizi mengalami perlambatan dan penurunan kinerja bagi orang gemuk dan tidak banyak gerak. Istilah anak muda itu mager ya, malas gerak. Itu berbahaya gitu ya. Sementara penyaluran gizi pada orang yang sering bergerak atau berolahraga jauh lebih cepat. Di samping meluruskan tulang-tulang, kesehatan persendian, memperkuat jaringan otot dan ketegangan psikologis. Faedah berjalan kaki ke rumah Allah atau ke masjid yang dilakukan secara rutin di waktu-waktu tertentu dan terpisah berpotensi untuk melatih otot dan mengefektifkan sendi-sendi serta memperbaiki jaringan tubuh. Ya, saya baca sebuah hadis bagaimana jalannya Rasul. Jadi Rasul itu jalan itu agak membungkuk. Gitu ya. Gitu. Itu jalan ke masjid itu, ya. Tapi ya, Bapak-bapak, tidak boleh
ke masjid itu kalau mau sholat lari karena takut ketinggalan. Ya, itu kata para ulama hukumnya makruh. Jadi jalan aja biasa, jalan. Ya, ibu-ibu tidak usah lari. Ya, apalagi nanti kalau jatuh itu bahaya. Ya, jadi jalan biasa. Ya, jalan agak cepat tidak apa-apa, gitu ya. Itu ya. Kenapa? Karena kalau lari kemudian datang ke sini Allahu Akbar, Allahu Akbarnya sambil terengah-engah napasnya, tidak khusyuk. Bismillah. Jadi sambil terengah-engah, apalagi ketika ruku itu berat. Karena apa, jantung kita terpacu ya karena lari. Jalan aja biasa. Bahkan kalau datangnya lebih awal lagi ya bisa duduk dulu, itu lebih tenang. Ketimbang jalan, apalagi jalan ya karena takut ketinggalan gitu ya, jalan lari gitu. Nah, itu akan terengah-engah, jadi sholat tidak khusyuk. Yaitu. Jadi para ulama menyarankan jalannya biasa. Rasulullah juga gitu ya. Jalannya tenang gitu ya. Tenang begitu. Nah, ini ternyata ya. Ini sehat, apalagi subuh itu pagi-pagi udaranya masih segar, jalan ke masjid. Memang kalau di dalam hadis ya, dan juga penjelasan para ulama, kalau wanita itu memang sholat lebih baik di rumah. Tapi boleh ke masjid boleh ya. Ya. Kalau mau ke masjid wanita boleh ya. Tapi memang di rumah itu lebih lebih baik gitu. Tapi boleh ya berangkat ke masjid ya. Ibu-ibu mau ke masjid boleh. Ya, sholat berjamaah. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dalam ayat Al-Qur'an kalau kita baca dalam surat Al-Ma'arij ya, ayat 19 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin ya, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia diciptakan ya dengan sifat keluh kesah. Ya. Keluh kesah itu artinya mengeluh dalam keadaan susah. Mengeluh. Jadi kebiasaan manusia itu ya, ini Al-Qur'an yang mengatakan. Bapak Ibu merasakan enggak? Betul enggak apa yang dikatakan Al-Qur'an ini? Kalau susah manusia itu mengeluh. Ya. Sungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah. Apabila ditimpa keburukan atau kesusahan, ia berkeluh kesah. Ya, aduh kieu gitu kan? Gitu ya. Apabila mendapatkan kebaikan, ia kikir. Ya. Jadi lamun susah sok bebeja kabatur. Ya. Tapi lamun teh susah gitu kan, menang rezeki cicing gitu kan gitu ya. Tara ngobrol gitu ya. Ya. Tidak menyampaikan ke yang lain. Nah ini, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, illal musallin, orang-orang yang mengerjakan sholat, ya, ya, alladzina hum ala sholatihim daimun, yang selalu setia menjaga sholatnya, ya, itu ya akan mengurangi keluh kesah, ya. Coba lihat Bapak Ibu di sini. Untuk membuktikan ya ayat ini, kita yakin ya apa yang difirmankan oleh Allah itu benar. Yakin. Ya. Dan ini sangat ilmiah. Ini Bapak Ibu. Jadi bahasa lain dari keluh kesah itu adalah stres. Bahasa lain dari keluh kesah itu adalah depresi, stres gitu. Jadi stres itu ternyata bahaya Bapak Ibu. Stres itu banyak berefek bagi kehidupan seorang. Di antaranya menurunkan daya tahan tubuh, mempengaruhi prestasi belajar bagi seseorang secara parsial, mempengaruhi siklus menstruasi bagi remaja. Jadi remaja kalau stres itu terganggu ya menstruasinya. Itu benar itu, ya. Ya. Kemudian
menyumbang resiko untuk mengalami sleep paralysis. Sleep paralysis itu kondisi ketika seseorang merasa sadar namun tidak bisa bergerak atau bicara. Sadar tapi tidak bisa bergerak atau bicara. Gitu ya. Erup gitu. Atau apa begitu ya, gitu. Sadar tapi bicara susah, gerak susah gitu ya. Gitu ya. Gitu. Nah, sebesar 4,6 kali lipat dibanding dengan yang tidak mengalami stres. Mempengaruhi kemampuan menyesuaikan diri suatu individu dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Ibu, stres itu bahaya ke lambung. Jadi kalau punya penyakit mah ya, itu kata para dokter ternyata salah satu sebabnya bukan karena faktor makanan. Salah satu sebabnya adalah sering stres. Itu lambung ya, penyakit mah. Salah satu penyebabnya adalah sering stres. Jadi keluh kesah stres itu bahaya, Bapak Ibu sekalian. Ini ya. Gitu. Nah, ternyata sholat itu bisa mengurangi stres. Tadi sujud yang tenang, tumaninah nih. Sholat mempunyai peranan penting bagi kesehatan yang di dalamnya terdapat aspek-aspek terapeutik, ya, aspek olahraga, aspek relaksasi, aspek meditasi, aspek auto sugesti, self hipnosis, dan aspek pengakuan dan penyaluran. Hasil penelitian yang dilakukan ya Pratama menunjukkan bahwa mahasiswa yang teratur melaksanakan sholat mampu menekan stres atau depresi yang dirasakan. Kamalin mengungkap dari penelitiannya tentang besarnya pengaruh terapi sholat itu sebanyak 76% dapat menurunkan stres pada remaja. Sedangkan sisanya sebesar 24% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Jadi Bapak Ibu ya, orang yang sholatnya tumanina, khusyuk, kemudian ya memunculkan kepasrahan kepada Allah, itu akan mengurangi stres. Ya. Dan ketika sholat itu rileks gitu ya Bapak Ibu, hati itu seger, pikiran seger, itu akan mengurangi stres. Tapi catatannya adalah sholat yang benar, sholat yang khusyuk, sholat yang tumanina. Bapak Ibu, karena waktu terbatas, kita batasi dulu sampai di sini. Nanti insya Allah di pengajian yang berikutnya kita teruskan ya. Ini materi kita masih banyak ya. Ini baru manfaat untuk dunia, baru manfaat untuk kesehatan. Nah, ya rasakan itu Bapak Ibu. Ya, tapi sekali lagi kita perbaiki ya kualitas sholat kita. Ya, lebih khusyuk, lebih tumanina, lebih tenang gitu ya. Sholat kita insya Allah kita akan merasakan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Ustaz Iwan. Baik, Masya Allah ya Bapak Ibu, luar biasa ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada dalam flash biasa ya. Kita siapkan. Ada dari Ibu. Bapak, ada. Maka Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, mengenai sholat, kan kalau perempuan itu lebih utama sholat, lebih baik sholatnya Di rumah ya. Nah, untuk sholat subuh kan ada sholat sunnah setelah sholat subuh, sholat isyraq ya. Apakah bisa dilakukan Setelah subuh gitu. Ya, setelah subuh. Nah, suruk ya. Syuruk. Apakah bisa dilakukan di rumah untuk perempuan? Ya. Apa syarat-syaratnya? Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Sholat suruk itu dilaksanakannya di masjid, tidak di rumah. Karena hadisnya begitu. Hadisnya mengatakan ya, barang siapa sholat berjamaah subuh, kemudian duduk di masjid sampai waktu suruk, kemudian dia sholat 2 rakaat,
maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna gitu. Hadisnya begitu. Jadi kalau sudah ke rumah ya itu namanya sholat sunat biasa, ya. Jadi kalau sudah ke rumah, sholat duha bisa di rumah, Bu. Tapi sholat suruk itu ya hadisnya itu rangkaiannya begitu. Setelah sholat berjamaah subuh seperti sekarang nih, kita duduk, ya. Nah kemudian sampai waktu suruk, begitu waktu suruk kita sholat 2 rakaat, ya, itu akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, begitu. Jadi di masjid, Bu, bukan di rumah. Mangga yang lain, ya. Baik laki-laki maupun perempuan gitu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz dikasih kesempatan untuk bertanya. Yang mau saya tanyakan tentang sholat subuh sama duha kan itu berbeda. Terus yang kedua tentang sholat malam. Sholat apa, Bu? Tentang sholat malam. Sholat malam, tahajud ya. Seandainya kita bangun terlambat, terus buru-buru melaksanakan sholat malam. Nah, lalu yang sholat witir itu niat udah 3 rakaat. Tapi karena sudah azan, jadi kan kalau udah 3 rakaat, jadi di 1 rakaat aja itu. Jadi gimana baiknya itu? Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya. Jadi Bu Haji, bedanya sholat suruk dengan sholat duha beda. Jadi kalau sholat suruk itu ya, itu satu rangkaian setelah sholat berjamaah subuh, kemudian duduk di masjid, begitu masuk waktu suruk. Nah biasanya di masjid-masjid itu suka dipampang ya. Jadi ada waktu subuh, ada waktu suruk. Jadi suruk itu ketika matahari sudah mulai naik, itu namanya suruk. Ya, sudah melewati waktu subuh, ya, itu namanya suruk ya. Nah biasanya kalau pakai waktu ya itu sekitar jam 6. Ini sekarang sudah masuk waktu suruk. Sedangkan duha itu lebih baik ya, agak matahari sudah agak tinggi. Misalnya jam 9, jam 10 gitu ya. Jadi kalau suruk itu ini jam-jam seperti ini ya. Jadi tidak terlalu siang ya gitu. Ya. Jadi ketika matahari sudah mulai naik. Sedangkan kalau duha itu ya kata Rasulullah ya, itu matahari sudah agak naik sedikit. Tapi tidak boleh juga di tengah hari gitu ya. Sebelum sholat duhur nggak boleh. Jadi di tengah-tengah itu tapi matahari sudah agak naik. Ya sekitar jam 9, jam 10. Sebenarnya jam 8 juga sudah masuk waktu duha. Nah itu ya. Nah kalau suruk itu cukup 2 rakaat. Kalau duha itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat gitu. Sholat duha itu. Begitu ya bedanya. Yang kedua tentang sholat malam. Nah, sholat malam itu harus memperhitungkan waktu. Makanya lebih baik kalau pakai jam tangan gitu. Ya. Jangan sampai ya belum witir sudah adzan. Ya. Jadi ketika sudah dekat-dekat waktu subuh ya, misalnya tinggal 5 menit. Jangan dipaksakan witirnya 3 rakaat. Cukup 1 rakaat. Bahkan kalau bangunnya telat, bangun nih telat. Wah, ini tinggal 5 menit lagi sholat subuh. Tidak usah sholat dulu 2 rakaat, bisa langsung witir 1 rakaat. Itu hadisnya begitu. Jadi kalau Anda khawatir terlambat dan keburu azan, maka cukup witir 1 rakaat. Begitu. Bahkan ada seorang sahabat yang diberikan nasihat oleh Rasulullah supaya dia tetap menjaga sholat malam ya, maka sholat witirnya sebelum tidur ya, karena khawatir tidak bisa bangun kelelahan, maka sholat witir sebelum tidur gitu ya, untuk menjaga supaya sholat malamnya itu terjaga. Jadi Bapak Ibu sudah bisa memperhitungkan, malam ini insya Allah saya bisa sholat tahajud. Nah, maka nanti witirnya di akhir. Tapi kalau sudah memperhitungkan, aduh ini badan lelah banget,
ya sakit-sakit otot dan lain sebagainya, wah ini kemungkinan kayaknya tidak bisa bangun malam, maka boleh sholat witir dulu sebelum tidur. Nah itu nasihat Rasulullah kepada seorang sahabat ya, gitu. Saking ingin menjaganya sholat witir. Jadi jangan dipaksakan ya Bu ya, jangan dipaksakan sholat witir 3 rakaat padahal waktu subuh sudah mepet. Cukup 1 rakaat saja. Jadi begitu kita sholat witir, kemudian masih ada jeda, baru kemudian adzan subuh. Begitu ya. Baik. Bapak-bapak barangkali ada? Ini terakhir ya pertanyaannya. Sudah jam 6 lebih. Ya. Iya. Ya. Ya. Baik. Mengenai witir ya. Namanya juga witir. Witir itu ganjil. Ya. Jadi witir itu ganjil. 1, 3 ya. Kemudian setelah 3 berapa? Enggak, ininya apa, ganjil, yang ganjil. 1, 3, 5 gitu ya. Nah, itu. Jadi witir itu kan artinya adalah bilangan ganjil. Nah, kemudian pertanyaannya, yang mana yang afdol? Ya, tidak ada istilah witir itu yang mana yang afdol. Karena Rasulullah mencontohkan seperti itu. Yang penting ganjil. Tetapi tadi kita harus memperhitungkan waktu. Ya. Tadi kalau masih ada waktu sebelum adzan subuh kita bisa witir 3 rakaat, maka 3 rakaat. Ya. Tapi kalau tidak memungkinkan kita witir 3 rakaat, maka kata Rasulullah fa'autir biwahidah. Maka cukup witirnya 1 rakaat. Sebelum tidur. Nah, jangan dipaksakan misalnya sebelum tidur ya, sudah keleyengan, sudah ngantuk, dipaksakan witirnya misalnya 5 gitu ya. Padahal sudah keleyengan. Gitu kan. Setelah takbiratul ihram teh bari ngeguruduk gitu kan karena sudah ngantuk, maka jangan dipaksakan. Bahkan 1 pun itu sudah cukup. Jadi begitu. Jadi melihat kondisi fisik kita, kemudian juga melihat waktu. Ya, begitu ya. Jadi apa yang dicontohkan oleh Rasul itu semuanya bisa kita laksanakan, gitu ya. Jadi afdolnya itu adalah soal waktu, soal kondisi fisik, gitu ya. Karena gini, kalau kita memaksakan sholat dalam keadaan ngantuk, kemudian bacaan kita jadi ngacapruk, gitu ya. Bacaan kita jadi kemana-mana kan jadi tidak baik, ya. Jadi tidak baik, gitu ya. Nah itu. Jadi oleh karena itu makanya kita memperhitungkan kondisi fisik kita dan kemudian juga memperhitungkan waktu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cekap Sediwan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu jamaah sekalian. Hari ini kita mendapat banyak ilmu yang disampaikan. Kita doakan semoga Pak Ustadz senantiasa diberi kesehatan. Amin ya Allah. Semakin berkah dan semua. Dan dari pengajian ini kita mengambil 2 hal yang disampaikan, manfaat sholat di dunia dan akhirat. Dan di dunia pun baru 1 perspektif yang disampaikan, yaitu tentang kesehatan. Insya Allah nanti akan disampaikan perspektif yang lainnya, mungkin dari segi sosial ataupun yang lainnya. Dan juga nanti tentang akhiratnya apa. Jadi masih panjang perjalanan kita ya hadirin sekalian. Juga kami sampaikan setelah ini kita biasa mangga ada yang sholat dulu, ada yang mau ke karena mimbar ya sudah siap di depan. Dan juga kami mengundang jika Bapak Ibu punya berlebih ataupun ingin berinfak untuk kegiatan di sebuah hari setelah kita pengajian, juga silakan bisa menghubungi DKM ya. Mangga Bapak Ibu untuk ke kegiatan kita bersama-sama. Demikianlah barangkali acara yang telah kita lalui bersama. Mari kita akhiri. Sediwan, termasuk kalau ibu-ibu ada yang punya makanan yang aneh-aneh gitu kan boleh gitu, disumbangkan gitu. Ya. Tapi maksudnya yang aneh-aneh di sini yang tidak ada di Bandung gitu. Sudah jalan-jalan misalnya dari mana begitu ya. Pokoknya mangga terbuka lah. Oleh-oleh ya.
Baik Bapak Ibu, maka kita sama-sama akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum saya akhiri, ternyata masih ada 12 biasa ya. Oh iya. Terkenang berdua tadi bertiga. Tapi hati-hati ini ada telurnya. Wah, luar biasa ini. Ternyata ada telurnya. Ada telur, ada minyak, wah langsung bisa masak ya. Pagi hari ini. Maka tadi Bu Dewi, Praswa, Bambang dan Pak Abid. Wah ini luar biasa ini door prize-nya ini mas spesial ya. Ini telurnya 1 kilo kayaknya ya, sama minyaknya 1 liter. Wah luar biasa. Kata yang lain kan hanya kal dan nanya. Iya. Dipoto. Nanti ada di YouTube ya. Ibu Dewi. Tinggalin kan itu. Ya. Bu Haji bawa. Kami ngaliwat. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum